Shalom, puji Tuhan. Sudah dekat-dekat tamatnya ibadah siang hari ini untuk Desa Tondey. Kita akan menerima pesan-pesan Tuhan lewat firman Tuhan. Hamba-hamba Tuhan tim Kopassus Mission diberikan tugas oleh Tuhan, dan pekerjaan tim Kopassus Mission ini adalah memberitakan kabar kesukaan untuk menyelamatkan semua orang yang percaya. Apa yang ada di tugas kami, yang ada kepada kita, Tuhan berikan kepada tim Kopassus Mission ini adalah perintah agung, satu. Kedua, amanat agung. Ketiga, janji agung. Di dalam pundak pengembalaan tim Kopassus Mission ini, perintah agung, apa kata Tuhan? Pergilah kamu ke seluruh dunia, kabarkanlah Injil. Apa itu amanat agung yang ada kepada tim Kopassus Mission ini? Baptislah mereka jika mereka percaya. Apa janji agung kepada tim Kopassus Mission ini? Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Amin. Kita percaya, kita tugas kami ini bukan sekedar tugas biasa-biasa, tetapi kami tugas dalam kemuliaan Tuhan. Kami datang dengan firman Tuhan untuk menyatakan kepada bangsa-bangsa, terutama kepada masyarakat Desa Tondey. Kamu semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengasihi kamu. Apapun kekurangan kamu, datanglah kepada Tuhan. Apapun kesalahan kamu, Tuhan mengampuni kita, karena Tuhan penuh dengan kuat kuasa yang mengasihi orang yang percaya. Ketika kita bertobat, di situ ada janji Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan berkata, aku datang bukan mencari orang yang sakit, tetapi aku datang mencari orang yang orang yang sehat, tetap orang yang sakit. Aku datang bukan mencari orang yang sehat, aku datang mencari orang yang sakit. Firman Tuhan menegaskan kepada kita, aku datang bukan mencari orang yang benar, tetapi aku datang untuk mencari orang yang berdosa. Puji Tuhan. Kalau kita semua orang-orang yang berdosa, kita menerima janji Tuhan, yaitu Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kalau Tuhan yang memilih kita, Tuhan berkata kepada iblis, siapakah kamu kalau aku mau menyelamatkan masyarakat Tondey? Amin. Kalau Tuhan mau menyelamatkan kita semua, berarti itu kasih karunia yang tidak mungkin didapatkan oleh raja-raja, tidak mungkin didapatkan oleh pemerintah, tidak mungkin didapatkan organisasi, tetapi keselamatan kita dapat dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Sehingga Tuhan berkata, ia tertikam oleh karena kejahatanmu, ia diremukkan karena pemberontakanmu, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita telah ditimpakan kepada dia. Dan dengan bilur-bilurnya masyarakat Tondey akan disembuhkan atau akan diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Tuhan Yesus ajaib. Tuhan adalah firman yang hidup. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan dia. Dan firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan yang adalah Tuhan, dia ajaib. Orang buta melihat karena firman Tuhan. Orang lumpuh berjalan karena firman Tuhan. Orang tuli mendengar karena firman Tuhan. Orang mati dibangkitkan karena firman Tuhan. Orang yang tidak berdaya dihukum oleh dunia, tetapi bisa diselamatkan karena firman Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan yang akan Tuhan tunjukkan kepada kita semua. Amin. Saudara, kita mengenal kebaikan Tuhan luar biasa. Tuhan itu baik, sungguh sangat baik. Dia mengasihi orang-orang berdosa,
mengasihi kita semua. Dia mengasihi umat-umat yang ada di Tonde ini, saudara. Dia menyayangi yang kecil, yang bayi, yang pemuda-pemudi, oma opa. Dia mengasihi kita semua. Gereja-gereja, apapun gereja, dia mengasihi kita semua. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, yaitu Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah segala barisan Israel, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang perkataan yang seorang hamba Tuhan yang perkatakan firman Tuhan yang bernama Daud. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, namun aku tidak pernah menemukan orang-orang benar ditinggalkan Tuhan. Amin. Saudara, orang percaya, orang Kristen itu orang benar. Kalau orang tidak benar, orang bersalah. Amin. Orang sudah diselamatkan, saudara, tinggal menunggu waktunya. Tetapi kalau orang nak selamat, orang percaya. Kalau orang nak selamat, karena orang tidak berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Janji itu ada pertolongan, saudara. Tuhan bilang, aku tidak jauh dari kamu, aku dekat-dekat dengan kamu, bahkan aku ada di dalam hati kamu. Amin. Saudara, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus terkenal itu Tuhan baik, pengampun dosa. Tetapi orang cuma tahu Tuhan baik, tapi orang belum tahu kalau Tuhan marah. Kita akan buka itu firman kalau Tuhan semarah. Ini Tuhan marah kepada orang-orang yang tidak suka kepada firman Tuhan, tidak mau kepada kebenaran, tidak suka kepada Tuhan yang hidup itu. Sehingga apa kata Tuhan? Kita mendengar suara firman Tuhan yang saya akan bacakan. Ini perikopnya. Firman Tuhan berkata, hukuman Allah atas Asyur. Amin. Ini Asyur ini suatu negeri yang tidak suka kepada Tuhan. Mereka tidak mau kepada Tuhan, sehingga amarah Tuhan tertimpa kepada mereka. Pada pokok cerita ini mengartikan orang yang tidak suka kepada Tuhan, berarti dia tidak suka kepada firman Tuhan. Maka Tuhan berkata seperti ini. Begini bunyinya. Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempatnya yang jauh. Ya. Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempatnya yang jauh. Mukanya menyala-nyala. Dia datang dalam awan gelap yang bergumpal-gumpal. Bibirnya penuh dengan amarah dan lidahnya seperti api yang memakan habis. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayat kebinasaan dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan menurut suku-suku bangsa. Ini kemarahan Tuhan kepada orang yang tidak suka kepada firman Tuhan. Ini ayat ini pandangan bagi kita. Kalau kita telah menerima Tuhan sebagai Allah yang hidup, jangan kita keluar kepada kebenaran Allah. Kita harus letakkan iman kita kepada firman yang hidup. Sebab iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Saya mau berkata kepada saudara di Tonde ini, saudara, saya percaya bahwa orang ini orang percaya. Orang ini orang diselamatkan. Namun kalau saya mau tanya, apakah pemabuk ada di sorga? Orang Tonde 100% orang percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Nah sekarang saya balik bertanya, apakah orang pemabuk ada di sorga? Satu. Kedua, saya mau katakan, apakah orang yang punya 02, 03 sampai 62 ada di sorga? Amin. Nah sekarang orang Tonde itu orang percaya, iman. Kita diselamatkan oleh iman, bukan perbuatan baik kita. Iman. Tapi dasar iman ini kita mau mengangkat kepada kebenaran Allah. Iman. Barang siapa melakukan iman ini, iman yang lahir dari firman Allah, dia diselamatkan. Nah sekarang pertanyaan, saka orang pemabuk 02, 03, anam nobel, penyabut ayam, buru-buru beligot, apakah ada di sorga? Apakah iman seperti ini benar? Pertanyaan, maukah kita masuk surga? Pertanyaan, kalau kita mau masuk di surga, kita harus bertobat. Jadilah iman yang sebenarnya, iman yang lahir firman Allah, iman yang dituntun oleh kebenaran firman Allah,
Jangan sampai seperti apa yang dikatakan di dalam firman Allah tadi dalam Yesaya 30 ayat 27 sampai 28 tadi, di mana hukuman datang untuk menyatakan dirinya di tempatnya yang jauh, mukanya menyala-nyala, dia datang dalam awan gelap yang berkumpul-kumpul, bibirnya penuh dengan amarah, dan ini seperti api yang memakan habis. Ini adalah hukum. Tetapi kita percaya kalau sampai saat ini orang Tonde yakin bahwa firman Allah adalah penuntun bagi kita semua, kita akan loncat ke dalam firman Allah, di mana Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang begitu besar. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Tuhan mau membimbing masyarakat Tonde dalam firman-Nya supaya kita tahu bahwa kita anak-anak Tuhan, kita dipegang oleh Tuhan, kita adalah Israel rohani, Israel perjanjian baru, Israel ditubuhkan lewat darah Kristus, di mana firman Allah berbunyi demikian kata Tuhan. Masyarakat Tonde dengarkan firman Allah, ini adalah kasih Tuhan. Kenapa? Apapun kekurangan kita, apapun kesalahan kita, kalau kita mau bertobat, maka firman Allah berbunyi seperti ini. Israel hamba Tuhan. Saya mau katakan ini perikop kepalanya Israel hamba Tuhan. Israel hamba Tuhan ini mengartikan bukan Israel sana. Saya dan saudara hari ini adalah Israel juga. Israel rohani, Israel perjanjian baru, Israel yang dituntun oleh Injil. Sehingga firman Allah berkata, tetapi engkau hai Israel hambaku, tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih keturunan Abraham yang kukasih, engkau ambil dari ujung-ujung dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu. Kepada siapa? Kalau dia berkata kepada Israel, dia berkata kepada masyarakat Tonde. Aku berkata kepadamu, dengarkan kata Tuhan, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Dengar pesan Tuhan, aku telah memilih engkau. Engkau siapa? Orang Tonde. Saya ganti namanya engkau. Aku memilih orang-orang Tonde. Amin. Aku berkata kepada engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak orang-orang Tonde. Amin. Kalau orang percaya kepada Tuhan, orang pasti diselamatkan. Ayat yang terakhir, apa kata Tuhan? Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Oh, orang Tonde, jangan takut, Tuhan menyertai kamu. Bertobat, percayalah kepada firman Tuhan. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Puji Tuhan, orang Tonde menerima berkat Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan melakukan perkara yang melepaskan kita semua dari segala dosa. Dia telah mati menyucikan kita dengan darahnya yang kudus. Darahnya tidak sia-sia. Kita hari ini mendengar firman Tuhan. Percayalah, firman Allah dia telah keluar dan dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Jika kamu telah mendengarkan suaraku, kata Roh, Tuhan bilang, marilah kamu yang letih lesu beruang berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan memberkati.